Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas solusi terkait mungkin perasaan kita atau pemikiran kita atau wawasan kita yang ngedrop yang mungkin bisa dibilang kacau balau karena beberapa teror-teror dari DC pinjol. Ya mungkin dalam bentuk WA, SMS, telepon, email dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi agar kita bisa tahan, tidak takut, dan tentu saja agar kita bisa menghadapi DC pinjol itu tetap dengan tenang. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, banyak di luar sana yang mendapatkan ancaman sedikit, teroran sedikit dari DC pinjol, itu mentalnya udah nggak karu-karuan, sudah nggak bisa berpikir dengan jernih, panik dengan sendirinya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghandle dan mengatasi semua ini? Setidaknya minimal bisa melalui semua proses-proses penagihan yang nggak masuk akal seperti itu. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus ikhlas dulu. Teman-teman harus tahu dulu, harus pasrah dulu bahwa oh ini adalah resikonya. Saya akan hadapi, saya akan terima. Ini sama kayak kalian berdamai dengan diri kalian sendiri. Itu yang pertama ya. Sorry. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu betul aturan-aturan yang berlaku. Ini banyak banget di internet, teman-teman bisa cari. Undang-undang yang mengatur proses penagihan atau POJK itu sudah ada. Teman-teman tinggal baca poin-poinnya aja atau teman-teman follow aja Instagram dari OJK Indonesia. Di situ banyak banget edukasi-edukasi terkait masalah penagihan pinjol kayak gini dan tata cara penagihan pinjol itu harusnya gimana dan bagaimana cara kita melawan bagaimana. Itu semuanya sudah ada di sana. Jadi dengan berbekal ilmu dan wawasan yang teman-teman sudah punya, harusnya teman-teman bisa dalam tanda kutip melindungi diri teman-teman sendiri terkait informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh DC pinjol. Ya, itu penting banget karena yang akan melindungi kalian adalah wawasan serta otak kalian. Karena itu wajib kalian ketahui, ya. Jadi permasalahan yang sering terjadi adalah banyak orang-orang yang tipu menipu seperti itu. Ya, banyak DC itu menggiring opini, nge-brainwash kita, seakan-akan kesalahan kita karena tidak bisa membayar hutang pinjaman online ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat amat berat. Padahal enggak juga. Sudah ada aturannya yang menyatakan yang terberat itu apa sih? Enggak ada yang lain-lain, ya. Setelah ini semua kalian sudah tahu, terus kemudian banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kalian kontrol dan nggak bisa kalian kontrol, ya kalian harus tahu itu semua. Karena gini loh, apa yang bisa kalian kontrol, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan. Itu yang bisa kalian kontrol. Kalian berusaha untuk tidak memikirkannya, berusaha untuk tidak usah membaca chat atau mungkin teleponnya nggak usah diangkat kalau itu mengganggu kalian. Itu yang bisa kalian kontrol. Nah, yang nggak bisa kalian kontrol apa? Ya mereka terus-terusan menagih menghubungi kalian. Nah, itu bukan sesuatu yang teman-teman bisa kontrol. Jadi ketahuilah apa yang teman-teman bisa kontrol dan yang tidak bisa kontrol. Jadi nggak harus stres masalah yang nggak bisa kalian kontrol. Fokus kalian adalah yaitu tadi mengontrol diri kalian agar ya kalau ini mengganggu nggak usah saya bacalah. Itu akan jauh-jauh lebih baik. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak solawat, dan perbanyak istighfar untuk teman-teman yang muslim. Untuk teman-teman yang non-muslim, saya yakin ajaran agamanya pasti ada. Ajaran-ajaran untuk penenang hati, untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Nah, itu coba dilakukan. Karena percaya atau tidak, pendekatan diri kepada Tuhan secara spiritual itu sangat-sangat membantu mental kita dan membantu memberikan solusi yang sangat-sangat tepat, ya. Jadi kalau saya sendiri sangat-sangat percaya keajaiban mukjizat itu pasti ada, ya. Jadi kalau saya selaku sebagai manusia biasa dengan menyerahkan dan mengembalikan semua ini karena banyak sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, ya saya kembalikan kepada Tuhan saya. Itu adalah cara yang terbaik, ya. Mungkin bagi orang, wah doa mah nggak bakal bisa ngelunasin utang. Eits, kata siapa? Kata siapa doa tidak bisa melunasi utang? Ya nggak mungkin sih uang tiba-tiba langsung datang, langsung kalian dilunasi, nggak bisa gitu juga. Tapi dengan bantuan doa, energi kita lebih positif, pemikiran kita juga lebih positif, hal-hal yang sebelumnya kita pikir negatif-negatif, kita jadi lebih tenang dan lebih ke arah positif. Percaya atau tidak, sesuatu yang selalu kita pikirkan positif, itu akan tarik-menarik energinya dengan sesuatu yang positif juga. Ini saya pelajari bisa disebut dengan teknik Law of Attraction. Di mana saya yakin, saya membayangkan apa yang pengen saya capai dan saya inginkan itu terjadi. Misal utang lunas, saya bisa ngelunasi utangnya. Ya
terjadi, untuk prosesnya itu kalian tidak akan pernah sangka-sangka dan memang nggak bisa kalian prediksikan, oh berarti nanti saya dapat penghasilan dari sini nih. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Ya, cara kerjanya nggak seperti itu. Tiba-tiba aja ada kalian mungkin akan kepikiran, oh saya mau usaha ini ya. Tiba-tiba lancar usahanya tanpa ada effort yang khusus. Tiba-tiba kalian diajak join usaha. Tiba-tiba kalian dapat proyekan. Tiba-tiba kalian dapat kerjaan sampingan dan lain sebagainya. Itu adalah cara kerja ilahi ya. Itu adalah misteri. Jadi daripada kalian mengharap utang otomatis lunas dengan cara-cara yang tidak benar, lebih baik kita kembalikan aja kepada Sang Pencipta, Sang Menentukan Takdir, dan Sang Pemberi Rezeki. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa sedikit menenangkan hati kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.